Ya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya semua kesalahan. Makanya akhirnya sama suaminya marah, sama istrinya marah, sama anaknya kasar, sama orang tuanya nggak menghargai, nggak hormat sama orang tuanya, sholatnya diabaikan, ibadahnya ditinggalkan, hidupnya berantakan, hanya karena mencari rupiah yang dia dapat pun nggak seberapa. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. Ciri-ciri istri yang sholihah: 1. Menerima pemberian suami dengan senang hati, kasih berapapun ucap alhamdulillah. Beb, tapi ngasihnya dikit. Gini loh, gini. Biasakan melihat yang ngasih itu Allah. Ya, nanti kita akan bersyukur luar biasa. Contoh, bukan ya, ini apa ini? Susu ya, contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan susu ini milk. Bukan susu. Kalau susu itu kan perahan dari sapi atau kambing. Ini kan dari kaleng. Kan rasanya beda juga. Enggak. Pokoknya rasanya seperti ini, namanya milk. Betul ya? Kalau saya kecil milk. Alhamdulillah enak. Lanjut dulu, enak kok ya. Ngapain ngurusin orang lain? Alhamdulillah. Yang mau pulang boleh pulang, gak ada masalah. Gini loh. Ini ilmu ya. Orang gila ngomong sendiri aja bangga kok. Nah, kok kita ngomong nggak didengar orang kok nggak bangga, tuh aneh tuh ya. Kan yang penting didengar sama Allah. Ngapain ngomong minta didengar sama manusia? Makanya omonganmu nggak pernah didengarkan. Enggak gitu. Alhamdulillah. Pansel, hadiah. Mau nggak? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Temennya kasih. Ya, sisakan dikit buat saya ya. Dikit. Minum yang banyak, nanti sisakan sedikit buat saya. Kasih temennya lagi. Berkah betul. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang depan nih. Sabar. Ini ilmu. Ya, sisakan loh. Jangan dihabisin. Enak itu. Masya Allah. Ya, ajib ya, gak bisa-bisa ya. Masya Allah. Ya. Pokoknya sisakan dikit. Ingat, sisakan dikit ya. Dikit aja sisakan dikit. Ya, sisakan dikit. Jangan dihabiskan. Oh, ajib, Masya Allah. Sisakan dikit. Ingat, pokoknya harus ada sisanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Janji. Habis ya. Alhamdulillah. 1 gelas dibagi banyak orang, membuat banyak orang bahagia. Betul? Dan kita pun juga ikut merasakan nikmat karena bahagianya orang itu kita rasakan. Tapi 1 gelas kita minum sendiri belum tentu kita dapat bahagia. Paham? Nah, sekarang ilmunya gini. Ini susu atau tadi susu kaleng milk tadi ya. Saya serahkan ke Fulan, saya nggak tahu namanya bansernya, Mas saya pertama Ian. Nah, saya serahkan Mas Ian. Mas Ian senang, temannya siang. Kira-kira dilihat minumannya? Bukan. Yang dilihat siapa? Saya yang ngasih. Bukan masalah gelasnya atau isinya, tapi siapa yang memberikannya. Betul? Nah, kalau Mas Ian baru melihat saya bisa bahagia, lantas bagaimana kalau setiap ada pemberian engkau melihat Allah yang memberikannya? Bahagia enggak kira-kira? Masih lihat angka? Maka nanti kalau bapak ngasih ke ibu, bilang begini, Bu, ini dari Allah. Biar ingat, Bu, ini dari Allah, bukan dari
aku. Istrinya enggak ya. Kau terima ini bukan dari kami. Kau terima ini dari Allah. Anaknya bingung. Iki bapak ibu neng ngopo gitu. Belum makom, anaknya belum makom. Kalau begitu jadinya bahagia. Itu namanya syukur. Syukur itu bisa melihat Allah yang memberikannya sehingga dinikmatin. Contoh begini, waktu dulu masih muda-muda itu, remaja-remaja itu ya, dulu katanya anak-anak remaja, kan saya nggak pernah mengalami masa remaja, masa anak-anak terus kok. Nggak pernah remaja, saya tuh merasa masih anak-anak. Makanya ini suka duduk begini nyantai asik gitu kan ya. Orang-orang aja menganggap saya udah tua, padahal saya masih anak-anak. Itu para remaja itu ya dulu, kalau saya nggak salah loh ya, kalau lagi senang dengan seseorang terus dikasih pulpen harga Rp1.000, pulpen harga Rp1.000, senang atau nggak senang? Senang. Dia pegang, dia pakai, dia ciumin. Temennya nanya, pulpen kok kamu cium-cium? Bukan sembarang pulpen ini, dari dia. Betul? Cium. Tidur ditaruh di bawah bantal dari dia, rasanya ngeloni. Masya Allah. Baru lihat dikasih seseorang pulpen harga Rp1.000, hatinya itu bisa melihat ini pemberian yang luar biasa. Lah kita dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, dikasih orang tua, dikasih rumah untuk tinggal, dikasih udara, dikasih macam-macam. Mungkin cuma nggak dapat Rp1. Mungkin nggak dapat Rp1, mungkin dapat rupiahnya kecil. Nah kok gitu nggak bisa bahagia, hidupnya nestapa terus, susah aku. Lihat anaknya nggak ada harganya, lihat istrinya nggak ada harganya, lihat suaminya nggak ada harganya, lihat rumahnya ditinggali nggak ada harganya, lihat orang tua nggak ada harganya, lihat teman nggak ada harganya, lihat pohon nggak ada harganya, lihat langit nggak ada harganya, harganya rupiah. Ya Allah, gendeng. Ini kegilaan yang luar biasa. Inilah yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Ya ini banyak nggak yang kena penyakit semacam itu? Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya semua kesalahan. Makanya akhirnya sama suaminya marah, sama istrinya marah, sama anaknya kasar, sama orang tuanya nggak menghargai, nggak hormat sama orang tuanya, sholatnya diabaikan, ibadahnya ditinggalkan, hidupnya berantakan, hanya karena mencari rupiah yang dia dapat pun nggak seberapa. Jelas semuanya?